Baik, Shalom ya, Bapak Ibu Saudara SC yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah menjadi worship leader ya di malam hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah membuat kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan tiba waktunya kami dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Buka mata rohani kami yang paling dalam supaya kami boleh mengerti Tuhan dan boleh menerima benih kebenaran firman Tuhan itu, dan benih itu mulai bertumbuh dan bahkan berkembang berbuah lebat ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapa pembahasan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu layak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan membahas tentang 5 pesan Paulus, 5 pesan terakhir Paulus sebelum dia mengalami hukuman mati ya. Saudara, dalam diri orang Kristen, dalam diri kita orang percaya, seringkali terjadi hal-hal yang akhirnya seperti yang disampaikan Paulus nanti, Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya mengerti, oh iya, saya tidak sadar melakukan ini, dan itu salah di hadapan Tuhan. Maka kita akan belajar bersama-sama tentang 5 pesan terakhir dari Rasul Paulus ini di dalam 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 2 Timotius 4 ya, ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan. Judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya untuk bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat saya membaca perikop ini, saya menemukan 5 hal pesan yang disampaikan Rasul Paulus untuk Timotius, ya, anak rohaninya, tetapi juga untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di ayat yang kedua adalah beritakanlah firman, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah pesan Rasul Paulus, ya, seperti di ayat yang pertama, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Artinya memang Rasul Paulus itu berpesan kepada Timotius dan juga kepada kita, ya. Yang pertama adalah beritakanlah firman. Di sini lebih dijelaskan lagi, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Saya yakin dan percaya, Saudara, bahwa semua kita adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya pendeta muda dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan firman, untuk menyampaikan firman, kabar baik tentang Kristus Yesus, tentang pengharapan-pengharapan dengan janji-janji Kristus yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya, hal ini, pesan ini disampaikan untuk semua, bukan hanya untuk
kami hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, tidak. Ya, tetapi semuanya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan ini ya seringkali tidak dihiraukan oleh anak-anak Tuhan. Ini kan tugasnya pendeta. Ini kan tugasnya para penginjil. Ini tugasnya majelis dan lain sebagainya. Tidak, ini tugas kita semua. Baik atau tidak baik waktunya, pada waktu ada panggilan untuk menyampaikan kebenaran firman itu, kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melayani jemaat Tuhan. Saya ditelepon jam 11 malam. Saya dengan istri saya langsung berangkat. Kami doakan itu. Kenapa? Kalau jamnya kita capek, Bapak Ibu Saudara. Jamnya kita capek. Kita enaknya tidur, Bapak Ibu Saudara. Tapi disitulah saya harus melawan kedagingan saya. Dan saya menyatakan, saya mau memberitakan firman. Baik atau tidak baik. Ya, saudara, itu tadi yang pertama. Bagaimana saya harus melayani seseorang, jemaat Tuhan, jam 11 malam saya dan istri saya datang ke sana dan saya mau melayani mereka. Ya, secara kedagingan tidak enak, jam enak-enak tidur. Tapi itulah yang dikatakan sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan yang kedua dari Rasul Paulus adalah, ya, dikatakan di sana akan ada ajaran yang tidak sehat. Akan datang ajaran yang tidak sehat. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, kita harus belajar, dan kita harus benar-benar peka terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bapak Ibu Saudara, sekarang ada ajaran yang tidak sehat, ya, itu dari, kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat atau menyaksikan filmnya sepertinya menarik, tetapi di bawahnya ada tulisan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah aliran sesat dari kekristenan yang menyatakan bahwa Yesus itu berinkarnasi menjadi perempuan, Saudara, di Cina. Saudara. Dan ini bisa dipercaya. Mana ada kita menuliskan seperti itu. Tapi kok bisa banyak yang percaya? Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini tadi adalah tentang akan ada ajaran sesat yang datang, ya. Dan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa tadi itu salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Paulus sebetulnya juga sudah memberikan satu pengertian tentang ajaran yang tidak sehat tadi, ya, ajaran yang tidak sehat, yang tidak masuk akal itu akan banyak dipercaya orang. Tetapi ciri-cirinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ciri-cirinya ajaran tidak sehat itu adalah mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Artinya begini, banyak orang percaya itu yang senang telinganya mendengar yang baik-baik saja. Contohnya begini, dalam satu KKR kecil, begitu anak-anak muda, saya pernah menyampaikan, ya Bapak Ibu Saudara, begini, adik-adik semuanya ingin diberkati Tuhan, amin. Adik-adik semuanya ingin hidupnya menjadi sukses, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu saya mengatakan, apakah adik-adik mau menderita bersama Kristus? Apa yang dijawab? Hanya sedikit orang yang menjawab, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya sebuah cerita saja, tetapi ini kenyataan bahwa banyak orang percaya yang hanya mendengarkan, yang hanya suka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu Saudara hidupnya akan berkelimpahan diberkati, engkau tidak akan punya masalah, engkau tidak. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah menuliskan begitu. Alkitab menuliskan itu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Pada waktu ada masalah, pada waktu kita dicobai, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan jawaban untuk kita supaya kita bisa menanggungnya. Itu yang benar, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir sehat, ya.
Di ayat yang kelima di sini Rasul Paulus pun sudah mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Artinya orang percaya juga akan mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan hanya kepengin enak didengar saja, berkat, diberkati sukses. Tetapi pada waktu ada perkataan menderita bersama Kristus, menderita bersabar di dalam kesesakan, ya, tekun berdoa, aduh, lari semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, ya. Saya katakan apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Eksegesa firman Tuhan apa adanya ini. Saya sampaikan, ya, untuk kita semua teman-teman di SC itu semakin dewasa imannya. Jangan hanya suka riwa-riwi ke sana. Oh, gerejanya enggak jelas, mohon maaf ini ya. Ada beberapa yang seperti itu, tetapi yang di sini enggak. Tapi di sana ada, ya. Jadi pindah-pindah gereja hanya mendengarkan apa? Tentang teologi kemakmuran, tentang kehidupan yang enak, tentang kehidupan yang serba berhasil, serba beruntung. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan. Itu janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 itu betul, memang digenapi. Yesus datang membawa hidup dan hidup berkelimpahan. Itu memang iya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus juga pelajari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kekristenan itu pasti akan berhadapan dengan menderita, dengan kesabaran dalam penderitaan. Kehidupan kekristenan pasti akan menghadapi yang namanya terkadang kala kita menerima yang tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi disitulah kita bisa menerima dan kita bisa menangkap hal bahwa Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat dalam hidupku. Nah, itu hidup kekristenan yang benar. Jadi iman walaupun, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sering mendengar tentang iman walaupun aku belum diberkati hari ini, walaupun hari ini aku tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan hari ini, tetapi aku percaya bahwa saatnya nanti, waktu Tuhan yang indah, Tuhan akan memberikan jawaban kepada saya. Itu baru iman kekristenan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang hanya memuaskan keinginan telinga, Saudara. Ya. Kemudian juga Rasul Paulus menceritakan bahwa orang yang pengajaran yang tidak sehat tadi adalah tidak mau mendengarkan pengajaran yang benar, hanya banyak imajinasi dan dongeng-dongeng saja. Ya. Jadi ya, betapa luar biasanya kita, Saudara, di Indonesia ini, ya, bahwa pada waktu ada khotbah ini juga ada azan di sana, Bapak Saudara. Kebetulan rumah saya dekat dengan masjid dan mau tidak mau harus mendengarkan ini, ya. Tidak apa-apa, Bapak Saudara. Inilah kebinekaan di dalam bumi Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya lanjutkan, ya. Jadi pengajaran yang tidak sehat itu banyak orang yang tidak mau mendengar pengajaran yang benar. Ya, hanya imajinasi dan dongeng-dongeng saja. Banyak Bapak Ibu Saudara tentang imajinasi, tentang dongeng-dongeng. Bagaimana saya dulu belajar tentang okultisme. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah masa lalu. Sekarang saya mengarahkan diri saya kepada Kristus. Kristus ada jawaban dalam hidup saya. Kristus ada kekuatan dalam hidup saya. Dan tanpa Kristus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja. Ya, tapi arahkan diri kita benar kepada Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan begitu. Kita harus, kalau engkau masih makananmu itu masih susu, belum makanan keras, itu kamu masih belum dewasa, kamu masih bayi rohani, gitu ya. Tetapi kamu harus belajar untuk makan keras. Bayi itu lama kelamaan dia makan nasi, Saudara. Nah, disitulah kita harus menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara, ini pesan yang luar biasa untuk kita semua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini saya mau sampaikan pesan daripada Rasul Paulus, yaitu menguasai diri di ayat kelima, ya, menguasai diri, sabar dalam penderitaan dan melakukan penginjilan. Ya, saya ulangi lagi, menguasai diri, sabar dalam penderitaan dan melakukan penginjilan atau mewartakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, ini tugas kita.
Pesan Rasul Paulus, kuasai dirimu dalam segala hal. Hati-hati. Kita harus hati-hati, hidup harus hati-hati. Kuasai diri. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, nafsu kita melebihi yang semestinya. Nafsu apa? Nafsu tidak hanya berbicara nafsu zina, Bapak Ibu Saudara. Nafsu marah yang terlalu, ya. Kita katakan kemarahan ini bisa membawa malapetaka. Ya, mencaci maki dengan lidah kita ini seperti api, ini bisa menghanguskan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dengan lidah kita. Ya. Dengan tindakan kita dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, kuasai hidup kita, diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kuasai dalam segala hal. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan, memang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan memberi perintah. Sebetulnya Tuhan tahu manusia itu bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama minta kita dikuasai Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Menguasai diri dalam segala hal. Kemudian sabar dalam penderitaan. Ya, ini yang seperti yang saya katakan tadi. Orang Kristen, orang percaya, itu bisa mengalami mujuran, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen bisa mengalami permasalahan dalam hidupnya. Orang Kristen, ya, jadi orang Kristen bisa mengalami itu semua, masalah, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua juga pernah mengalami suatu masalah. Tetapi Yesus menjanjikan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan menjamin pertolongan itu. Ya. Tuhan tidak pernah mengatakan kau tidak akan punya masalah, tidak. Tapi Tuhan mengatakan bahwa aku akan menolong engkau saat kau punya masalah. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jadi orang-orang percaya, orang Kristen. Betul. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara melakukan penginjilan. Lakukan Bapak Ibu Saudara, sampaikan kabar baik dalam hidup kita semua. Saya tidak akan menjabarkan tentang melakukan penginjilan ini. Ya, ini akan ada kelasnya lagi. Mungkin dari hamba-hamba Tuhan yang senior saya di sini, ya. Ada Pak Rinoto, ada Pak Yusuf, ada siapa lagi ya? Ada hamba-hamba Tuhan di sini yang lebih senior dari saya yang akan menyampaikan tentang penginjilan, ya. Saya tidak akan bahas itu. Yang keempat, Bapak Saudara, pesan dari Rasul Paulus adalah yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan sampai akhir dan aku akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, Rasul Paulus mau berpesan kepada kita, barang siapa yang bertahan sampai akhir, tetap bersama-sama atau di dalam Yesus Kristus, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita bertahan. Ya, mungkin ada banyak cobaan, ada banyak ujian yang bisa saja kita jatuh. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, tetap bertahan bersama Yesus dan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kita akan mampu menghadapi itu semua. Kita akan cakap menanggung segala perkara. Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang kelima pesan dari Rasul Paulus yang terakhir adalah ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Loh, mana kata-kata itu? Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan di sini di ayat yang ke-8 yang terakhir. Di sana dikatakan, ya, tetapi bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya mahkota kehidupan ini diperuntukkan tidak hanya Rasul Paulus, tetapi untuk kita semua orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Ini berbicara pengharapan tentang surga, ya, tapi juga pengharapan di dunia ini. Tuhan pun sediakan, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan jawaban doa, ya. Pengharapan tentang kepastian jaminan di dalam Kristus, ya dan amin, Bapak Ibu Saudara.
Loh, kok tahu dari mana? Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang menguak semuanya. Bahwa orang yang percaya pada Kristus tidak hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga iman kita sampai akhir. Ya, 5 pesan Rasul Paulus ini bila menjadi suatu momen titik balik kehidupan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, 5 pesan tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf ada banyak kendala ya dengan rekaman ini karena memang memori kami tidak cukup untuk itu. Tetapi ini tidak akan mengurangi hadirat Tuhan untuk bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan berdoa Bapak Saudara, dan saya berharap minggu-minggu ke depan kita bisa belajar dengan Zoom ya, atau mungkin dengan media yang lain gitu ya. Google Duo itu juga itu dia bisa untuk semuanya bisa masuk di sana. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akhiri ibadah pada malam hari ini ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini, 5 pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kami sekalian, untuk kami boleh belajar bersama-sama Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh peka ya Tuhan akan ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang marak terjadi saat-saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya kami mampu menguasai diri kami dalam segala hal. Kami boleh sabar dalam segala penderitaan ya Tuhan. Dan kami boleh belajar untuk melakukan penginjilan bagi kemuliaan hormat-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami ya Tuhan sampai garis akhir. Tetap percaya kepadamu, beriman kepada Kristus apapun yang terjadi. Sebab kami percaya Tuhan bahwa mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan akan diberikan bagi orang-orang yang sampai garis akhir ya Tuhan. Tetap percaya dan memegang iman di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap teman-teman sahabat kami di SC ya Tuhan, Support Community ini. Tuhan memberkati, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami sekalian, Tuhan tolong jawab ya Tuhan. Tuhan tolong belas kasihan-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa setiap kami anak-anak-Mu di SC ini Tuhan, memasuki garis akhir sampai garis akhir. Tetap percaya dan memegang iman teguh kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang kami perlukan di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera untuk kita sekalian. Haleluya.